Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum, IPAP PP Muhammadiyah, Gufroni, mengungkapkan alasan para tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Jokowi, yakni Roy Suryo Ces belum ditangkap hingga sekarang. LBH Muhammadiyah sebelumnya diketahui turut mendampingi dan menjadi salah satu anggota tim pengacara Roy Suryo Ces dalam kasus tudingan ijazah palsu ex-Presiden RI ke-7 tersebut. Adapun, dalam kasus ini ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Meski sudah ada penetapan tersangka, pemeriksaan tersangka, hingga gelar perkara khusus, Roy Suryo Ces yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu belum juga ditahan sampai saat ini. Polisi sebelumnya mengungkapkan alasan belum menahan Roy Suryo Ces karena mereka mengajukan ahli dan saksi meringankan, sehingga tim penyidik akan memeriksa saksi yang diajukan terlebih dahulu sebelum memutuskan menahan tersangka atau tidak. Namun, menurut Gufroni, polisi masih ragu untuk menahan Roy Suryo Ces karena khawatir akan menimbulkan kegaduhan. Roy Suryo sampai hari ini enggak ditahan. Ada alasan objektif, ada alasan subjektif misalnya kan. Karena apa? Memang dukungan publik itu luar biasa. Sehingga penyidik berpikir 2 kali kalau Roy Suryo ditahan waktu pemeriksaan. Itu apa enggak gaduh itu se-Indonesia, ungkapnya. Dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAKAP, Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Sebab, kata Gufroni, perkara yang disampaikan oleh Roy Suryo Ces terkait ijazah Jokowi itu mewakili rakyat Indonesia. Apa yang disuarakan Roy Suryo itu mewakili jutaan orang, ratusan juta orang masyarakat yang menginginkan agar kebenaran harus diungkap, sekalipun itu pahit, katanya. Gufroni pun menyebut bahwa sejak awal kasus ini terkesan dipaksakan dan penetapan 8 orang tersangka itu bermuatan politik. Ada unsur non-teknis juga di dalamnya. Maka sekali lagi kepada penyidik, terutama penyidik Polda Metro Jaya, untuk menghentikan kegaduhan, ucapnya. Oleh karena itu, Gufroni meminta agar penyidik Polda Metro Jaya segera menghentikan proses penyidikan kasus ini dan mengeluarkan SP3. SP3 merupakan surat perintah penghentian penyidikan dalam hukum pidana yang menghentikan penyelidikan kasus. Ini kan luar biasa, ini energi bangsa tersedot juga. Penetapan 8 orang tersangka ini memang harus segera dihentikan. Dengan berani penyidik mengeluarkan SP3, tegasnya. Adapun, penetapan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi itu dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Namun, kelimanya hingga saat ini masih belum diperiksa sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kemudian, klaster kedua ada 3 tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Ketiganya diketahui sudah diperiksa sebagai tersangka sebanyak 2 kali oleh Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, seluruh tersangka dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Klaster pertama juga disangkakan melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sementara klaster kedua yang terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menghadapi ancaman pidana lebih berat karena mereka dikenakan 2 pasal tambahan, yakni pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penghapusan atau manipulasi dokumen elektronik milik orang lain. Dengan tambahan pasal itu, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa terancam hukuman penjara antara 8 hingga 12 tahun. Kasus Jokowi berlanjut. Setelah dilakukan gelar perkara khusus,
Kasus ijazah Jokowi ini masih terus berlanjut karena Roy Suryo Ces merasa belum puas dengan hasilnya. Padahal mereka sudah melihat ijazah asli Jokowi yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya. Sebab, Roy Suryo Ces masih tidak percaya dan tetap yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Mereka pun meminta pengajuan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Jokowi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, atau Laboratorium Forensik, Labfor. Universitas Indonesia, UI, sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik dari pihak kepolisian. Untuk menghilangkan praduga ada intervensi kekuasaan atau apapun agar kelak hasilnya kredibel dan akuntabel, diakui para pihak, maka kami telah menyiapkan surat yang isinya permintaan untuk melakukan uji Labfor independen, kata kuasa hukum Roy Suryo Ces, Ahmad Khozinuddin, di Mapolda Metro Jaya, Senin, tanggal 22 Desember tahun 2025. Roy pun menjelaskan alasan pihaknya yang masih meminta ada uji laboratorium independen terhadap ijazah Jokowi tersebut, padahal Polda Metro Jaya sudah menunjukkan ijazah yang asli. Menurut Roy, alasan pengajuan itu karena foto yang ada pada ijazah Jokowi dianggap janggal. Di mana, kata Roy, foto ijazah yang disebutkan sudah berusia 40 tahun itu tampak aneh karena masih sangat bagus. Ketika gelar perkara khusus tanggal 15 Desember yang lalu, begitu lihat ijazah seperti ini ya, begitu lihat fotonya, waduh langsung itu bisa jadi bab baru dalam buku baru lagi itu sebenarnya, katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa, tanggal 23 Desember tahun 2025. Foto ini sangat-sangat tidak pas atau sangat tidak tepat kalau dikatakan dia sudah berusia 40 tahun lebih. Sangat tajam, sangat kontras, sambungnya. Roy pun menegaskan bahwa keyakinannya itu bukan tanpa dasar karena dia mengklaim bahwa dirinya mempunyai pengalaman personal fotografi sejak lama. Sekali lagi saya harus bilang, saya pernah bilang saya itu bukan orang yang baru motret kemarin sore. Sejak tahun 1977 saya itu sudah pegang kamera, 1977 loh saya SD itu sudah pegang kamera. Kemudian SMP saya sudah pegang kamar gelap, fotografi. Jadi kita terbiasa melakukan enlarger, alat manual untuk cetak dari negatif film, dan lain sebagainya, paparnya. Sebelumnya, Roy juga telah menjelaskan bahwa foto Jokowi di ijazah yang ditunjukkan itu sesuatu yang ia anggap mustahil untuk cetakan foto mahasiswa era 1980-an di Yogyakarta, karena sampai saat ini masih sangat tajam, kontras, dan bersih. Kalau foto itu dicetak 40 tahun lalu, dengan teknologi dan bahan kimia saat itu, sangat tidak mungkin kondisinya setajam ini. Biasanya 10-20 tahun saja sudah blur, membiru, atau memudar, tegasnya. Roy lantas membandingkan dengan realitas mahasiswa kala itu yang umumnya mencetak foto di studio pinggir jalan menggunakan lampu Petromax. Kita bukan cetak di studio profesional mahal, cetak di gerobak. 10 tahun saja fotonya biasanya sudah rusak, ujarnya. Menurut Roy, ketajaman foto ijazah yang diperlihatkan justru menunjukkan indikasi cetakan baru, bukan dokumen lawas. Kalau saya disuruh menebak, ini dicetak mungkin 10-15 tahun terakhir. Bukan 40 tahun lalu, katanya. Roy Suryo minta 4 dokumen ini diuji Labfor independen. Selain soal foto, Roy juga menemukan banyak kejanggalan lainnya pada ijazah Jokowi, apalagi setelah Polda Metro Jaya menjalani sidang Komisi Informasi Pusat, KIP, pada tanggal 17 November tahun 2025. Menurut Roy, saat sidang itu hakim bertanya perihal barang bukti ijazah sarjana Jokowi yang disita. Namun ternyata, pihak Polda Metro Jaya menyebut yang disita ialah transkrip nilai. Ditanyakan hakim, barang bukti ijazah sarjananya disita atau tidak. Nah, di situ pihak Polda Metro Jaya pada tanggal 17 November tahun 2025 menyatakan bahwa barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda, ungkapnya, Senin. Sementara itu,
Ijazah Jokowi yang dikaji secara ilmiah dikatakan sarjana penuh oleh pihak Universitas Gadjah Mada, UGM. Ini kan sudah mismatch, ketidakcocokan, kata Roy. Oleh karena itu, Roy meminta setidaknya 4 dokumen terkait ijazah Jokowi dilakukan uji forensik secara independen. Pertama adalah ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa. Kemudian transkrip nilai karena transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei tahun 2025 tidak ada otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa tanda tangan, tanpa nama, tanpa stempel, dan tulisannya merupakan tulisan tangan serta tanpa ada daftar mata kuliah pilihan. Selanjutnya adalah lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo. Menurut keterangan dari Dirtipidum pada tanggal 22 Mei tahun 2025 dilakukan uji yang tidak saintifik dan disimpulkan dengan meraba, merasakan ada cekungan dan langsung disimpulkan itu produk dari handpress atau letterpress. Sementara kami membuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah produk dari digital watch yang ada sejak 1992, ungkap Roy. Kemudian dokumen terakhir yang diminta uji laboratorium forensik adalah sertifikat kuliah kerja nyata, KKN, dan laporan KKN. Roy menegaskan bahwa 4 dokumen tersebut menjadi pointer sangat penting untuk dilakukan analisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.